Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razzaq yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebenarnya kita hari ini membahas tema tentang haid. Jadi kalau kita lihat urutan kitab itu, terakhir kita bahas tayamum, sekarang harusnya bahas haid. Cuma untuk bab haid ini agak terlalu jelimet dan saya tidak begitu ini. Mungkin kalau yang ini insya Allah nanti akan saya minta di pengajian muslimah di setiap Sabtu ke-1 dan ke-3 itu, nanti mungkin istri saya yang akan menjelaskan. Jadi kalau jenengan istrinya ingin bahas tentang haid, mungkin nanti di pengajian muslimah yang setiap Sabtu jam 8 itu. Karena bab haid ini bab yang paling jelimet tapi penting. Karena istri jenengan, anak jenengan perempuan kalau nggak ngerti haid itu nanti siklus sholatnya itu bisa jadi kocar-kacir. Karena ada orang itu yang dianggap haid padahal bukan, ada yang kemudian dianggap tidak haid padahal haid. Itu kalau keliru bisa jadi sholatnya tidak dijadikan sebagai acuan karena dianggap tidak sah. Ini yang kemudian terkait dengan masalah haid. Nah, kita hari ini akan membahas tema, langsung saya lompati bab haid ini menjadi ke bab sholat. Kitabus sholat, bab tentang sholat. Sholat itu kalau kita bicara secara bahasa, sholat itu arti aslinya ad-du'a'u bi khair. Doa baik itu namanya sholat. Makanya di Al-Quran ada ayat washolli alaihim. Rasulullah SAW ketika nerima zakat, maka kemudian oleh Allah dikatakan washolli alaihim, sholatlah atas mereka. Itu maksudnya apa? Doakan baik mereka. Jadi sholat itu arti aslinya adalah mendoakan dengan baik. Kalau jenengan bicara kata sholat itu hati-hati. Ada sholat itu artinya sholat, ada sholat itu artinya sholawat. Jadi satu kata bisa artinya dua. Jadi kalau jenengan ada istilah as-sholatu ala nabi, itu artinya apa? Bacalah sholawat kepada Nabi. Jadi sholat itu memang ada dua. Kalau ada yang kemudian dalam bab sholawat, sholat itu namanya sholawat. Ada yang kemudian dalam bab sholat, sholat itu ya doa. Ini arti asli sholat. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahamatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Sholat itu secara syariat adalah ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Nah, jenengan harus ngerti, sholat itu bacaan yang wajib cuma 5. Di dalam sholat bacaan yang wajib itu cuma 5. 1, takbiratul ihram. 2, Fatihah. 3, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu sampai asyhadu an la ilaha illallah. 4, baca sholawat pada waktu tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir itu bacaan yang wajib cuma sampai sholawat. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu sunnah.
Paham ya? Yang terakhir salam pertama, salam kedua itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat assalamualaikum langsung belayu gitu sah, karena salam yang kedua itu sunnah. Yang wajib salam pertama. Selain 5 ini sunnah. Saya ulang lagi, jenengan harus ngerti, sholat itu yang wajib bacaannya cuma 5, selain yang 5 ini sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah itu sunnah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi sunnah. Inna sholati wa nusuki sunnah. Baca surat sunnah. Takbir waktu rukuk Allahu Akbar itu sunnah. Jadi umpama ada orang sholat rukuk langsung rukuk tanpa takbir, sah apa enggak? Sah, karena takbirnya sunnah. Takbir yang wajib cuma 1. Takbir apa? Takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian baca subhana rabbiyal azimi sunnah. Sami Allah sunnah. Rabbana lakal hamdu sunnah. Turun lagi baca takbir Allahu Akbar sunnah. Semuanya sunnah. Yang wajib cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah ditambah sholawatnya. Berarti tahiyat akhir yang wajib itu sampai sholawat, kemudian salam pertama. Paham ya? Pertanyaannya begini, yang paling bagus kalau jenengan makmum masbuk itu berdirinya setelah imam salam pertama atau setelah imam salam kedua? Jangan kalau makmum masbuk sholatnya ketinggalan, nah jenengan berdirinya nunggu assalamualaikum langsung berdiri atau assalamualaikum yang kedua baru berdiri? Ada 2 pendapat. Yang pertama yang mengatakan assalamualaikum pertama berdiri. Kenapa assalamualaikum pertama berdiri? Karena sholatnya imam itu selesai kapan? Salam pertama kan, yang kedua kan sunnah. Maka kalau ikut pendapat pertama assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri. Tapi kalau ikut pendapat kedua nunggu salam kedua, karena menurut pendapat yang kedua meskipun imam selesainya salam pertama tapi sempurnanya kan setelah salam kedua. Paham ya? Yang nggak benar cuma 1, imam salam kedua nggak munggah-munggah, ya nggak benar. Jadi dari sinilah perbedaannya. Kalau perbuatan yang wajib itu cuma 8, niat, berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, kemudian tahiyat akhir. Nah ini yang ngapunten sering keliru, nanti akan dibahas di bab takbir. Syaratnya takbiratul ihram itu apa? Berdiri sempurna. Banyak sekali terjadi begini, makmum masbuk ketinggalan sholat kan, imam sudah rukuk, saking pinginnya nututi rukuk dia takbir begini, Allahu Akbar. Ini tidak sah. Kenapa gak sah? Karena yang wajib kan takbiratul ihram. Syaratnya takbiratul ihram harus ketika dia kemudian ketinggalan langsung Allahu Akbar, maka dia tidak melaksanakan takbiratul ihram pada waktu berdiri. Maka yang benar bagaimana? Kalau jangan ketinggalan, imam sudah ruku, langsung takbir Allahu Akbar. Jenengan waktu gini tidak takbir, itu sah. Yang penting takbir yang pertama harus berdiri. Paham ya? Saya sering melihat ada orang salat jamaah itu begitu, ketinggalan gitu, karena takut ketinggalan ruku langsung Allahu Akbar. Ini tidak sah. Jadi yang benar Allahu Akbar. Gininya jenengan tidak baca Allahu Akbar lagi nggak apa-apa, baca Allahu Akbar lagi juga nggak apa-apa. Paham ya? Nah ini yang kemudian harus difahami bersama, karena praktek seperti itu sering terjadi, praktek seperti itu. Kemudian sholat maktubah. Jadi sholat itu menjadi fardu ain. Jadi ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Fardu itu ada fardu ain, ada fardu. Kalau fardu ain itu apa? Kewajiban individu. Kalau fardu kifayah, kalau bahasa kita kewajiban kolektif. Paham ya?
Jadi kalau fardu ain itu artinya fardu kewajiban individu, kalau kifayah kewajiban kolektif. Sholat 5 waktu itu kewajiban individu, tapi jamaahnya pendapat kuat fardu kifayah. Jadi umpama satu perumahan Citralem itu ada yang jamaah cuma 2 orang, yang lain tidak dosa. Tapi kalau ada satu kampung tidak ada yang sholat jamaah sama sekali, maka satu kampung dosa. Jadi sholat itu sholatnya fardu ain, jamaahnya fardu kifayah. Paham nggih? Makanya saya sering ngomong ke jenengan, jangan sampai kita mencaci orang gara-gara ndak jamaah. Karena ndak jamaah itu ndak dosa, mencacinya pasti dosa. Paham nggih? Jenengan berangkat ke masjid ketok wong ngopi, wayai adzan, wayai sholat jamaah ngopi. Jenengan sholat jamaah, awas hati-hati, biasanya penyakitnya orang soleh lesannya tajam. Gara-gara dia sholat jamaah, kelihatan orang ngopi dianggap urip sepisan kok gawe ngopi, ndak koyo aku sholat jamaah. Loh, orang ini dosa ndak? Andaikan dia nanti tidak sholat jamaah, sholat sendiri, ndak dosa. Jenengan mencaci, pasti dosanya. Paham gak? Ini hati-hati. Memang penyakitnya orang soleh itu biasanya dia akan gampang lesannya menghujat, mencaci orang yang tidak sesoleh dia. Ini pinternya setan itu di situ. Paham gak? Harus ingat-ingat. Sholat itu fardu ain, tapi jamaahnya fardu kifayah. Paham gak? Jadi kalau di desa itu ada yang jamaah aman. Artinya aman itu yang lain tidak jamaah, tidak dosa. Yang penting sholat. Ini terkait tentang fardu kifayah. Contoh fardu kifayah yang lain apa? Sholat jenazah. Satu kampung ada yang sholat jenazah 2 orang, yang lain tidak dosa. Termasuk kata Imam Ghazali, fardu kifayah itu adalah mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Umat Islam butuh sehat enggak? Betul. Maka kemudian orang yang belajar kedokteran, kata Imam Ghazali, fardu kifayah. Paham ya? Orang belajar kedokteran itu fardu kifayah. Umpama tidak ada dokter muslim sama sekali, semuanya dosa. Ini termasuk fardu kifayah. Lanjut. Kemudian wa kana fardul khamsi lailatal mi'raj. Sudah kita ketahui semua kewajiban fardu sholat 5 waktu itu ada pada waktu mi'raj dan dimulai dengan sholat duhur. Kemudian ada satu Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwasanya sholat itu sebenarnya ada mulai zaman Nabi Adam, tapi sholat yang seperti sekarang itu hanya umat Rasulullah. Jadi ada sholat itu di sebelum Nabi Muhammad itu ada yang berdiri saja, ada yang rukuk saja, ada yang i'tidal saja, ada yang sujud saja. Semuanya itu kemudian dijadikan satu di sholatnya umat Nabi Muhammad. Yang kedua, waktu sholat. Menurut Imam Rafi'i dalam kitab Musnadnya ada satu hadis yang mengatakan Nabi Adam itu sholatnya cuma subuh. Kemudian Nabi Dawud itu sholatnya cuma zuhur. Kemudian Nabi Sulaiman itu sholatnya asar. Nabi Yakub itu sholatnya maghrib. Nabi Yunus itu sholatnya isya. Dan semuanya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala digabungkan menjadi sholatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun jumlahnya banyak. Nabi Musa itu kan sehari semalam sholatnya 50 kali, tapi waktunya tidak 5 waktu seperti kita. Itu yang namanya sholat. Kemudian sholat itu kenapa kok dimulai dengan zuhur? Zuhur itu artinya adalah muncul. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu nanti akan menjadi agama yang muncul di akhir zaman dan akan menjadi agama yang paling terang sampai akhir zaman. Ini terkait tentang masalah sholat. Lanjut. Dalil kewajiban sholat di Al-Quran dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan kepada orang beriman mauquta, ada waktunya. Makanya sholat itu ada waktunya, tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi ngapunten, sholat itu kadang-kadang
ada sesuatu dalam Islam itu yang kadang-kadang tidak masuk logika. Contoh begini, jenengan sing paling seger iku zuhur atau subuh? Subuh kan, tangi turu. Zuhur itu kan waya wong kerja. Sakjane sing pantes iku salat zuhur iku 2, subuh 4. Tapi subuh cukup 2, zuhur 4. Makanya dalam bab sholat itu ada beberapa hal yang kita kadang-kadang tidak sesuai dengan logika kita. Aslinya delok enake sholat papat itu yang enake subuh. Wong mari turu seger. Jenengan kira-kira kok milih sholat zuhur 2 atau 4 itu milih yang mana? Boleh tidak sholat? Wong waya kerja. Paham nggih? Andai kan tidak wajib kok milih tidak sholat. Ini yang kemudian sholat. Nah, sholat ini rukun Islam. Dan ini yang kemudian menjadikan orang yang tidak sholat itu nanti akan ada pembahasan, ada 2. Kalau nanti dia menjadikan orang mengatakan tidak wajib, maka dianggap murtad. Di hadis Bukhari ada orang datang kepada Rasulullah SAW dari Najd, sabirur ra'si, kepalanya penuh debu. Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Rasul, yang wajib itu apa? Maka Rasul mengatakan khamsu sholawatin fil yaumi wal laila. Yang wajib itu sholat cuma 5. Maka orang ini kemudian bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain yang wajib? Kata Rasulullah, tidak ada. Makanya berdasarkan hadis Bukhari ini kata ulama, semua sholat selain 5 waktu itu sunnah. Termasuk sholat Aid, termasuk sholat hari raya. Karena berdasarkan hadis ini Rasulullah pernah ditanya, apakah ada yang wajib selain 5 ini? Kata Rasulullah, tidak ada, semuanya sunnah. Maka orang Arab Badui ini kemudian mengatakan, kalau gitu Rasul, saya ambil yang paket hemat, yang wajib saja, sunnahnya enggak. Nah, cuma begini, jenengan kalau ibadah ngepres itu harus siap-siap, dosanya juga harus ngepres. Kalau jenengan ibadahnya ngepres, dosanya lebih, maka timbangannya jomplang. Jangan kalau pengennya ngepres ya dosanya harus ngepres. Kemudian di hadis yang lain riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, pesan beliau kepada Mu'ad bin Jabal untuk disampaikan kepada orang Yaman, kata Rasulullah SAW, ajaklah dia untuk baca syahadat. Setelah mereka bisa membaca syahadat, maka ajaklah mereka untuk sholat 5 waktu. Makanya para jamaah, dakwah itu prinsipnya ada 1 yang ingin saya sampaikan. Ini penting jenengan pelajari. Dakwah itu ada istilah at-taklif qoblat taklif. At-taklif qoblat taklif. Jadi ini prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu at-taklif qoblat taklif. Sentuh dulu hatinya sebelum bicara hukum. Rasulullah itu kalau ngajak orang masuk Islam itu tidak pernah bicara tentang wayai sholat, itu nanti. Kalau jenengan ngajak Islam itu ajak mereka dulu nyaman dengan Islam, baru setelah itu dituntun untuk melaksanakan kewajiban. Nah, banyak di antara kita, ngapunten, ada beberapa hal saya pernah melihat fenomena, ada seorang non muslim baru masuk Islam, perempuan, ya namanya proses. Setelah dia masuk Islam biasa tidak pakai kerudung, ya kadang-kadang kaos kutangan. Loh itu kadang-kadang banyak di antara kita sing lambe turah. Paham ya? Akhirnya apa? Dia akhirnya tidak nyaman dengan Islam, balik lagi. Maka ini prinsip dakwah yang harus kita pegang. Ada istilahnya at-taklif qoblat taklif. Ajak dulu, sentuh dulu hatinya, baru bicara Islam. Rasulullah itu pernah didatangi orang. Kata orang ini, Rasul, saya masuk Islam. Syaratnya 1, saya masih mabuk, saya masih seneng main perempuan. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Tapi syaratnya 1, kata Rasulullah, jangan bohong ke saya. Kata Rasulullah, ini namanya at-taklif qoblat taklif.
Jadi beliau tidak ngomong minum itu haram dulu, enggak, itu nanti. Orang belum masuk Islam. Setelah orang ini masuk Islam, besoknya ketemu Rasulullah, ditanya, tadi malam ngapain? Kan syaratnya kata Rasulullah apa? Tidak boleh bohong. Akhirnya setelah 1 bulan, dia malu sendiri. Yang biasanya mabuk-mabuk, takut ketemu Rasulullah, ditanya, ketika beliau menjawab kan tidak boleh bohong. Akhirnya setelah 1 bulan, dia menjadi orang yang dia masuk Islam, yang nggak pernah mabuk, nggak pernah main perempuan. Inilah prinsip kata ulama. Ulama ketika melihat dakwanya Rasulullah itu prinsip utamanya ini, at-taklif qablat taklif. Jadi kalau jenengan ngajak Islam, jangan bicara hukum dulu. Orang tidak kenal Islam, jenengan ajari sholatnya kudu 5 waktu. Makanya dulu ada orang yang ini guyonan, tapi ono pentingnya. Ada orang itu tidak mau masuk Islam. Kenapa? Masuk Islam itu repot. Karena rukun Islam itu 5 perkara. Wong 1 perkara biayanya mahal. Kadang-kadang menerjemahkan itu penting. Tahu maksudnya jenengan? Orang punya perkara itu masuk mana? Masuk pengadilan. Butuh biaya mahal nggak? Kita sering menerjemahkan rukun Islam itu ada 5 perkara. Perkara 1 saja kalau masuk pengadilan itu sulit. Maka ada dulu non muslim itu enggan masuk Islam karena dia tahu rukun Islam itu 5 perkara. Dia mikirnya wong sak perkara itu entek sak miliar, apalagi 5 perkara. Oh, ini at-ta'lif qabla taklif. Lanjut. Para jamaah, hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat kata Imam Nawawi ada 2. 1, ada orang tidak sholat itu karena menganggap sholat itu tidak wajib. Ini contohnya adalah kalau dulu saya kenal ada aliran hakikat. Sekarang masih ada nih. Aliran hakikat itu aliran sing penting eling tidak wajib sholat. Itu ulama sepakat ijma dianggap murtad. Paham ya? Maka kalau jenengan ada orang tidak sholat, ada 2, tidak sholatnya karena dia mengatakan tidak wajib, atau tidak sholatnya karena males. Kalau dia tidak sholatnya karena mengatakan sholat itu tidak wajib, yang wajib cuma eling, maka ulama sepakat dia dianggap kafir murtad. Maka kalau ada orang seperti ini, dia ngaku muslim tapi menganggap sholat itu tidak wajib, kalau nanti mati tidak usah disolati. Paham ya? Kalau dia menganggap sholat itu tidak, dan ini ulama ijma, semua ulama sepakat orang yang menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, kata Imam Nawawi, fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Orang ini dianggap kafir, dianggap murtad secara ijma'nya orang muslim. Makanya hati-hati dengan aliran-aliran seperti ini. Biasanya kalau dulu saya ingatnya aliran hakikat. Aliran hakikat itu biasanya yaitu, jadi tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan kemudian dia mengatakan sing wajib itu cuma eling. Kalau jangan melihat ada aliran seperti ini, hati-hati, karena dia ulama ijma dianggap keluar dari Islam. Kalau kita mengacu kepada hukum Islam, wa yajibu 'alal imam qatluhu birriddah. Orang seperti ini disuruh tobat, kalau tidak mau tobat hukumannya hukuman mati. Tapi ingat, hukuman ini berlaku untuk pimpinan, tidak berlaku untuk individu. Saya khawatir nanti setelah jenengan pengajian bagian belai uang ojo. Jadi hukum ini bukan untuk individu. Jadi hukum-hukum kayak potong tangan, itu ulama sepakat itu hukum yang harus dilakukan oleh imam. Jadi tidak boleh individu melakukan sendiri. Termasuk hukuman orang yang murtad, itu kata ulama sebenarnya adalah hukuman mati, tapi harus dilakukan oleh pimpinan. Ini yang kemudian harus hati-hati. Kemudian kecuali idza kana qad nasha'a bainal muslimin fa amma man kana qaribal ahdi bil Islam aw nasha'a bi badiyah ba'idah minal muslimin bihaitsu yajuzu ay yakhfa alaihi wujubuha fala yukaffar. Kecuali orang masuk Islam jauh dari umat Islam, tidak punya kesempatan belajar sholat,
maka orang yang seperti ini tidak dianggap kafir. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka itu dianggap kafir. Yang kedua, ada orang sholat itu mengatakan wajib, maka kemungkinannya dua. Orang tidak sholat tapi masih menganggap sholat itu wajib. Yang pertama karena udzur. Contoh udzur itu apa? Tidur. Maka orang seperti ini tidak dosa tapi wajib qadha. Jadi kalau umpama jenengan tidur jam 2, bangun jam 10, sholat subuhnya ketinggalan enggak? Pertanyaan saya, dosa enggak? Enggak dosa, tapi jangan dipraktekkan. Jadi ngeten, ngapunten nggih. Jenengan andaikan pingin ngantuk turu, maka kalau mau tidur jangan sampai masuk waktu. Karena sebelum masuk waktu jenengan tidak terkena khitab taklif. Jadi kalau umpama saya capek gitu ya, 2 hari tidak tidur, ngantuk, maka jangan sampai tidurnya waktu subuh. Kalau mau tidur jam 2, jam 1, meskipun jenengan tahu nanti kalau saya tidur jam 2 gara-gara saya tidak tidur 2 hari, pasti bangun jam 11, maka orang seperti ini tidak dosa karena dia masih belum terkena khitab kewajiban sholat subuh karena tidurnya jam 2. Ini beda dengan bapak-bapak yang nonton Liga Champion. Nonton Liga Champion, Tarhem baru selesai, pemberian trofi setelah adzan. Setelah lihat pemberian trofi sudah adzan, ngantuk tidur, belum sholat subuh. Kalau dia tahu andekan tidur bablas sampai jam 10, maka tidurnya dosa. Paham ya? Oh, ini yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan rufi al-qalam an thalathin. Apa dalilnya? Kata ulama, Rasul mengatakan kolam itu diangkat oleh Allah, tidak akan dicatat sebagai dosa dari 3 hal. 1, anin naim hatta yastaiqidho, orang tidur sampai bangun. Syaratnya kata ulama 1, tidurnya sebelum masuk waktu. Kalau setelah masuk waktu, kewajibannya sholat. Wa anis shogir hatta yakburo, dan anak kecil sampai dewasa. Wa anil majnun hatta yaqila, dan orang gila sampai dia sadar. Nah, ada 2 ya, ada tidur, ada pingsan, ada gila. Kalau tidur wajib qadha. Tapi orang yang nggak sadar, orang yang gila, maka dia tidak wajib sholat. Contoh, ada orang gila jam 2, waras jam 10. Andaikan dia sembuh jam 10, dia tidak punya kewajiban sholat subuh dan tidak wajib qadha. Saya ulang lagi, ada orang gila jam berapa? 2, sembuh jam 10. Ketika masuk waktu subuh, dia gila atau tidak? Maka orang seperti ini tidak wajib sholat, tidak wajib qadha. Maka kalau jenengan pingin tidak wajib sholat, tidak wajib qadha, caranya 1, gila dulu. Itu tidak wajib sholat, tidak wajib qadha. Termasuk tidak wajib sholat, tidak wajib qadha, kata ulama, orang yang pingsan. Jadi aslinya begini Pak, orang bius itu kan tidak sadar nih. Aslinya orang yang dibius itu, andaikan ada orang dibius mulai jam 10, baru sadar jam 5 sore, maka kata ulama aslinya dia tidak wajib sholat asar, tidak wajib sholat duhur, tidak wajib qadha. Beda dengan tidur. Jadi kalau ada orang sholat duhur jam 10 tidur, bangun jam 5, maka dia wajib qadha karena dia tidur. Beda dengan orang pingsan atau orang ayan. Tahu orang ayan jenengan nggih? Ada orang ayan itu kumat ayannya, kumat epilepsinya jam 10. Baru sadar itu jam 5. Berarti kan waktu dia sholat duhur, dia dalam kondisi tidak sadar. Maka yang seperti ini kata ulama, dia tidak wajib sholat, tidak wajib qadha. Paham ya? Oh, tapi jangan jadi modus nggih. Ingin tidak sholat, jaluk dibius nang dokter. Jangan. Tapi andaikan terjadi itu Bapak nggih, ada terjadi, ada orang operasi. Karena mau operasi dia dibius jam 10. Operasi kan? Setelah operasi baru sadar jam 8 malam. Itu aslinya zuhur, asar, maghrib tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha. Nah, okay? Oh, ini bedanya tidur dengan, kecuali
tidak sadarnya itu gara-gara mabuk sengaja. Tapi kalau dia mabuknya nggak sengaja, contoh ada orang haus minum, dikiranya air putih, kemudian ternyata ini minuman keras. Jam 10 minum langsung teler. Bangun jam berapa? Bangun jam 5. Kalau dia mabuknya karena ada unsur tidak sengaja, aslinya tidak wajib sholat. Tapi kalau dia mabuknya memang sengaja, maka tetap wajib sholat. Paham bedanya, nggih? Ini yang kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi. Bon, lanjut. Kemudian, nah, yang terakhir, hukum meninggalkan sholat tanpa uzur. Kalau bukan karena uzur, karena malas, maka wajib mengqadha. Bahkan dalam Islam itu dianggap wajib dibunuh. Tapi ingat, kewajibannya hanya untuk imam, bukan individu. Makanya saya sering ngomong, orang yang pernah mengalami masa jahiliyah, andaikan dia waktu masa jahiliyah tidak sholat, taubatnya tidak cukup istighfar. Taubatnya apa? Mengqadha sholat. Dan ini kata Imam Nawawi pendapatnya mayoritas ulama. Ya jenengan dulu kalau pernah mengalami masa-masa tidak sholat, taubatnya tidak cukup istighfar, harus diqadha. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang yang punya hutang sholat haram sholat sunnah sampai sholat wajibnya ditunaikan. Kenapa? Karena orang yang punya hutang itu tidak boleh sedekah sampai hutangnya selesai. Jenengan punya hutang ngemplang, wayahe nyaur utang, sudah jatuh tempo, kok rajin sedekah. Jenengan bisa baca kitab Sahih Bukhari, itu kata Imam Bukhari dilarang. Kenapa kata Imam Bukhari? Yang wajib itu bayar hutang, bukan sedekah. Itu sama dengan orang dulu punya hutang sholat karena pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Sekarang ketika tobat tidak boleh fokus sholat sunnah. Fokusnya apa? Ngodoi sholat. Paham nggih? Ya, kalau jangan punya utang sholat itu ya, fokusnya ngodoi sholat. Jangan sholat sunnah. Bon. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan orang tidak sholat itu dianggap kafir. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu mengatakan orang yang tidak sholat meskipun mengatakan wajib itu dianggap kafir. Tapi pendapat ini ditentang oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada hadis 3. Coba jangan lihat hadisnya 3. Hadis pertama, memang Rasulullah mengatakan inna baina rajul wa baina syirki wal kufur tarka sholah. Antara orang dan antara kekufuran itu perbedaannya tipis. Cuma satu, meninggalkan sholat. Berarti kalau lihat hadis ini, orang tidak sholat itu langsung kafir. Ini yang dipakai oleh Imam Ahmad. Hadis kedua, Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat kata Rasulullah maka dianggap kufur. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, orang tidak sholat langsung dianggap kafir. Bon. Tapi ada hadis ketiga. Coba jangan baca hadis ketiga ini. Khamsu sholawatin katabahunallah alal ibad. Ada 5 sholat yang Allah wajibkan. Kata Rasulullah, orang yang melaksanakannya maka dia telah selamat akan dimasukkan surga. Yang kedua ini, wa man lam ya'ti biha, orang yang tidak sholat, falaisa lahu indallahi ahdun, maka orang ini tidak punya perlindungan dari Allah. Hadis terakhirnya mengatakan insya'a adzabah, kalau Allah pingin akan disiksa, wa insya'a ghafarallah, kalau Allah ingin akan diampuni. Pertanyaan saya, di hadis ketiga ini, andaikan orang tidak sholat itu dianggap kafir, bisa diampuni tidak? Saya ulang lagi, di hadis ketiga ini, orang yang tidak sholat, kan kata hadis ini, kalau Allah pingin akan diampuni, kalau Allah tidak pingin maka Allah akan mengadab. Pertanyaan saya, kalau orang tidak sholat itu dianggap kafir, bisa diampuni tidak? Tidak bisa, karena di Al-Quran Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka berdasarkan hadis ketiga inilah Imam Syafi'i mengklasifikasi orang tidak sholat itu 2.
Kalau mengatakan tidak wajib kafir, kalau masih mengatakan wajib, andaikan dia masih menganggap wajib meskipun tidak sholat, maka dianggap muslim. Kenapa? Di hadis ketiga ada kata-kata kalau Allah pingin akan diampuni, itu menunjukkan berarti tidak sampai syirik. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tapi semua ulama sepakat kalau mengatakan tidak wajib dianggap kafir. Paham nggih? Bon, pertanyaan saya, boleh tidak zakat kepada orang yang nggak sholat? Jenengan mau zakat, yang mau dikasih zakat tidak sholat, boleh tidak? Tergantung. Kalau jenengan ikut Imam Ahmad tidak boleh. Tapi kalau jenengan ikut Imam Nawawi, Imam Syafi'i, berdasarkan hadis yang ketiga, selagi dia masih menganggap sholat wajib, maka boleh dikasih. Paham nggih? Pertanyaan ketiga, ini sering ditanyakan nanti kalau kurban. Ustadz, boleh ndak tukang jagal kurban itu tidak sholat? Boleh apa enggak? Tergantung. Kalau Imam Malik mengatakan tidak boleh, kalau Imam Syafi'i kembali ke kaidah ini. Kalau dia tukang jagalnya masih menganggap sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat karena malas, maka dia dianggap masih muslim. Orang muslim nyembelih sah atau enggak? Sah. Tapi kalau orang tukang jagalnya nganggap sholat tidak wajib, maka ulama sepakat murtad, dan sembelihannya orang murtad kata ulama tidak sah. Paham ya? Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, boleh tidak zakat kepada orang nggak sholat, sama boleh tidak tukang jagal tidak sholat? Maka jawabannya dua tadi itu. Dia kalau masih menganggap wajib, maka masih dianggap muslim. Dikasih zakat boleh, nyembelih juga boleh. Itu oke? Bon. Terakhir, jadi ini yang tadi saya katakan, Rasulullah SAW orang tidak sholat itu sebenarnya hukuman mati. Ini kalau kita bicara hukuman Islam. Makanya Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu 'asamu minni dima'ahum. Tapi ingat, hukum ini berlaku untuk pemerintah. Jadi jangan sampai jenengan punya inisiatif belai wong sing ndak salat, itu tidak boleh. Jadi hukum-hukum seperti ini hati-hati Pak, hukum-hukum seperti ini banyak orang ekstremis itu biasanya baca hukum seperti ini dipraktekkan langsung. Padahal hukum seperti ini ulama sepakat hukum ini berlaku, yang boleh menghukum hanya pemerintah. Itu oke? Bon, saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Monggo. Jadi kalau jenengan mau masbuk ada 4 orang, maka andaikan yang satu maju jadi imam itu boleh, tapi kata ulama makruh. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling dianjurkan sendiri-sendiri. Meskipun andaikan satu maju jadi makmum itu boleh. Tapi kata mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Hanya paling enak kalau jenengan sholat makmum masbuk, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya sudah selesaikan sendiri-sendiri. Meskipun andaikan ada yang maju jadi imam, jenengan ikut itu boleh. Tapi makruh. Ada nih? Ada lagi? Oke, monggo. Oke. Kalau kata Ibnu Hajar itu wajib memperkirakan sekiranya lebih. Jadi contoh ya. Jenengan dulu yang sering nggak sholat itu kan masa-masa SMA. Karena kalau masa SMA itu kan senengnya kan malam mingguan, bukan malam Jumatan kan.
Nah, itu jenengan kan biasanya sing ilang kalau SMA itu kan biasanya hari Sabtu. Sabtu ku sing ilang mulai zuhur. Kan pulang sebelum zuhur. Mejeng kan, zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang. Mulai digebuki wong tua kan. Lah berarti keempat ini jangan perkirakan. Saya berarti selama 1 tahun Sabtu itu ada berapa? Paham ya? Ada berapa? Itu yang kemudian dijadikan target mengkodok sholat dikali dengan zuhur asar. Jadi kata ulama begini Pak Ustadz, apakah wajib cepat? Sebenarnya wajib. Cuma andaikan ada orang berproses itu, andaikan setelah dia melakukan kodok belum selesai kok keburu mati, itu yang kemudian tidak masalah. Karena tidak masalah itu karena dia berproses. Karena ada hadis, kalau jangan lihat hadisnya orang yang taubat yang jadi membunuh itu Pak, hadis yang membunuh 100 orang itu, pernah dengar hadisnya ya? Pertanyaan saya, orang ini setelah taubat kan oleh di hadis itu kan suruh pindah. Pertanyaan saya, apakah dia sudah sholat? Belum. Apakah dia sudah puasa? Belum. Jadi dia setelah taubat itu kan suruh pindah. Perjalanan pindah mati. Karena dia berproses, maka di hadis itu Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk ngitung lebih dekat mana, dengan tujuan atau dengan tempat asal. Kan begitu hadisnya gitu. Makanya yang penting jenengan berproses. Jadi contoh, saya punya utang sekian hari, ya sudah, saya kuatnya sehari mengkodoi 2 sholat. Sudah, itu proses. Perkara nanti umur jenengan tidak cukup, kok wis mati saya duwe utang sekian sholat, ya sudah, itu namanya berproses. Maka kalau jenengan lihat hadis ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni proses itu. Yang penting punya proses untuk mengkodok. Gitu, oke? Okay? Ada lagi, oke? Okay. Anu dikit, monggo. Sholat tobat itu bukan gini Pak, tobat itu ada tobat yang memang dosa tidak perlu dikodok. Tapi kalau jenengan punya hutang sesuatu itu sholatnya harus tetap. Pun saya ingin tanya jenengan punya utang ke tetangga 100 juta, cukup nggak dengan sholat tobat? Itu jawab kok disahur isi, paham ya? Jenengan duwe utang nang tonggo 100 juta, nunggak 10 hari, nunggak 10 tahun, cukup nggak jaluk sepuro? Nggak cukup, disahur isi baru jaluk sepuro. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan ulama ijma'. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, orang yang meninggalkan sholat karena udzur saja itu wajib qadha, apalagi tidak karena udzur. Paham nggih? Jadi sholat taubat itu sholat untuk dosa-dosa yang nggak perlu diganti. Tapi kalau dosa-dosa yang perlu diganti, ya diganti dulu, baru qadha, baru taubat. Betul nggih? Nggih, ada lagi. Oh. Nanti pembahasan itu agak detail nih, yang jelas ngeten. Kalau Imam Syafi'i sujud sahwi itu sunnah. Saya ulang lagi, Imam Syafi'i sujud sahwi itu sunnah. Tapi kalau Imam Ahmad sujud sahwi itu dibagi 2. Kalau lupanya andaikan dilakukan sengaja batal, maka sujud sahwinya wajib. Contoh begini, saya sholat 4 rakaat, gara-gara saya lupa atau ragu-ragu, kan saya nganggep 3 atau 4, maka milihnya apa? 3 kan? Maka kan saya wajib nambah 1 rakaat. Ternyata ketika saya nambah 1 rakaat jumlahnya 5. Paham ya? Oh, saya ulangi, saya sholat ragu, ini 3 atau 4. Maka secara di hadis itu saya disuruh nambah atau enggak? Kan nambah kan? Kalau saya laku 3 atau 4 kan nambah. Ketika saya nambah ternyata memang 4 tadi. Berarti sholat saya berapa? 5. Pertanyaan saya, kalau sengaja batal enggak? Batal.
tapi gara-gara dia tidak sengaja kan tidak batal. Lah yang seperti ini kalau Imam Ahmad sujud sahwinya wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i sujud sahwi itu untuk kasus apapun itu sunnah. Jadi jenengan lupa tidak tahiyat, lupa tidak baca Fatihah, kemudian sudah dilaksanakan. Kalau Imam Syafi'i tidak usah sujud sahwi pun sah, karena sujud sahwi itu sunnah. Ngerti nggih? Jadi tergantung, kalau jenengan ikut Imam Syafi'i Anda kan tidak sujud sahwi tidak masalah. Tapi memang ada beberapa ketentuan, Pak. Yang sering terjadi ngeten, Pak. Ini sering lupa saya. Apa seringan? Mau mengingat, ada imam lupa tidak tahiyat awal. Ada imam lupa tidak tahiyat awal. Allahu Akbar. Sudah begini. Kira-kira boleh tidak duduk? Tidak boleh. Kenapa? Karena tahiyat awal sunnah atau wajib? Sunnah. Berdiri itu wajib atau sunnah? Wajib. Maka yang wajib tidak boleh ditinggalkan gara-gara sunnah. Makanya kalau orang lupa tidak tahiyat awal, dilihat kalau posisinya mendekati duduk boleh. Jadi kalau saya posisi begini, andaikan Allah Akbar, ingat tuh durung tahiyat awal, saya boleh duduk. Tapi kalau posisinya mendekati berdiri, apa batasan mendekati berdiri? Batasannya mendekati berdiri adalah orang yang kurang dari ruku. Ruku kan segini. Jadi kalau saya sudah begini, ini kan sudah kurang dari ruku. Maka ini dianggap sudah berdiri. Maka kalau sudah sebegini, saya ingat loh, durung tahiyat awal, tidak boleh duduk, harus lanjut berdiri. Kasus yang terjadi, gara-gara imam lupa, Allahu Akbar, begini, makmumnya unjuk rasa, subhanallah. Lo bener, imamnya tambah bingung, kate ngadeg diunjuk rasa, lo paham gak? Lo kan? Makanya sholat itu Pak, antara imam dan makmum kudu ngerti podo. Karena kadang-kadang masalah itu terjadi, makmum tidak ngerti, protes ambil subha. Loh, saya itu pernah terjadi saya ngimami, kan saya kalau pengajian ya, kalau ada imam rawatib saya tidak mau ngimami. Itu begini, kasusnya begini. Imam sudah Allahu Akbar, diunjuk rasa subha, imamnya tidak kuat duduk, makmumnya duduk semua. Masalahnya cuma satu, saya yang ngerti, kata munggah dewi ya tidak enak. Makanya jadi orang ngerti kadang-kadang udah ono tidak enak ya. Lo mungkin, saya nggak ngerti. Makanya saja nih enak ngaji atau tidak ngaji. Loh, itu waktu itu, okay. Semuanya duduk. Itu kalau Imam Syafi'i, semuanya batal. Tapi enaknya Imam Syafi'i, kalau tidak ngerti tidak batal. Masalahnya aku ngerti. Katanya ngadeg diwiyannya tidak enak. Kate longgo. Iya gak enak kan ngerti. Lah ini Syafi'i. Makanya kadang-kadang hal-hal seperti ini ya harus sama-sama ngerti. Paham nggih? Bon. Akhirnya saya Masya Allah ya, barokahnya seperti itu saya kemudian lihat. Tapi untungnya nggih, untungnya mazhab Hambali mengatakan orang yang seperti tadi itu salah, tapi tidak sampai batal. Paham nggih? Jadi yang kayak tadi itu nggih kasusnya orang sudah berdiri kok balik maneh, itu semua ulama sepakat keliru. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i sampai batal kalau ngerti. Tapi kalau mazhab Hambali keliru tapi tidak sampai batal. Paham nggih? Makanya jenengan kalau ada imam keliru, jenengan lihat-lihat kelirunya kayak apa. Sama dengan ngeten Pak. Salat Id takbir 7, takbir 5 itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau orang sudah baca Fatihah, itu harusnya andaikan dia lupa tidak takbir, tidak boleh takbir. Karena Fatihah itu wajib, takbirnya sunnah. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan gara-gara sunnah. Andaikan imam makmum podo ngerti enak, Allahu Akbar, imamnya lali langsung Bismillahirrahmanirrahim, makmum yang ngerti, oh tidak apa-apa lanjut. Sing masalah makmum tidak ngerti, Subhanallah, imamnya tetap lanjut Bismillahirrahmanirrahim,
tambah rame. Lu kan keder bisa di mana ya? Paham ya? Makanya kadang-kadang ilmu-ilmu seperti ini ya, antara makmum sama imam harusnya sama-sama ingat, sama-sama tahu. Aman ya? Bun. Saya kira terakhir ya, terakhir. Oke. Ingatkan Pak, di beberapa kitab itu ada namanya syariat, ada thariqat, ada hakikat atau ma'rifat. Yeah. Yang dijadikan dasar itu biasanya ayat aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka orang-orang seperti ini kemudian mengatakan wis eling, tidak usah sholat. Bon, pertanyaan saya, orang paling dekat, paling ingat kepada Allah itu siapa? Rasulullah. Itu sholatnya kakinya sampai bengkak. Kok sekarang ada aliran yang mengaku paling makrifat tapi tidak sholat? Paham ya? Makanya Imam Ghazali itu sangat tegas. Beliau mengatakan, andai kan ada orang tidak sholat, meskipun dia seperti orang keramat bisa berjalan di atas air, kata Imam Ghazali, ketahuilah dia bukan wali tapi setan. Itu Imam Ghazali. Karena kalau urusan sakti, bukan hanya wali yang sakti, setan itu sakti. Paham ya? Makanya jenengan jangan gampang tertipu. Jadi kalau ada orang Ustaz terkenal sakti Ustaz, tapi tidak sholat, sudah. Imam Ghazali mengatakan kalau kamu melihat ada orang bisa terbang di langit, bisa berjalan di atas air, tapi kemudian dia tidak melaksanakan syariat, maka kata beliau itu bukan walinya Allah, tapi walinya setan. Kenapa? Ada 3 tingkatan memang, syariat, thariqat, hakikat. Kata ulama, orang yang masuk thariqat, syariatnya harus tetap di bawah. Orang yang masuk hakikat, syariat thariqatnya harus di bawah. Kecuali begini Pak, ada orang, memang begini Pak, ada orang itu yang saking ingatnya kepada Allah sampai lupa kepada dirinya sendiri. Maka yang seperti ini, kata ulama, tidak wajib sholat, seperti orang gila. Paham ya? Jadi umpama jenengan saking makrifati, sampai eling tok nang pangeran, nang awak dhewe ndak eling, berarti jenengan wajib sholat enggak? Ndak wajib sholat, andai kan dia sholat dosa enggak? Ndak dosa, karena seperti orang gila. Tapi masalahnya, orang yang seperti ini nang bojone eling, mek luwe wayahe mangan eling. Paham ya? Makanya tidak bisa. Jangan eling-eling, pokoknya eling-eling. Orang paling makrifat kepada Allah, orang paling tahu kepada Allah itu Rasulullah. Rasulullah SAW itu sholatnya sampai kaki bengkak. Jadi kalau ada orang ngaku makrifat dan sholat, kata Imam Ghazali, meskipun bisa terbang di langit, meskipun bisa jalan di atas air, ketahuilah dia bukan walinya Allah. Oke. Tapi kalau jenengan melihat Pak, saya pernah ketemu ada orang itu memang, ada seorang ulama itu Pak, kalau dia waktunya fana, waktunya lupa, itu memang lupa beneran. Ada seorang ulama itu, kalau dia waktunya lupa, nang anak dewi ku lali. Jadi kalau anu tuh, saya pernah ada seorang ulama itu, waktunya dia, biasanya ada momen-momen tertentu, beliau tuh kalau sudah kadung makrifat tuh, anaknya datang, itu dipakai bahasa Jawa, jenengan sinten. Lo kalau seperti ini, andai kan tidak sholat, wajib enggak? Tidak wajib, kayak orang gila. Tapi kan tidak tiap hari, biasanya seperti itu beberapa momen aja. Saya pernah kenal seorang ulama itu, kadang-kadang sekian tahun itu, ada momen-momen tertentu, beliau itu sampai nang awake dhewe ku lali. Paham ya? Lah kalau jenengan sudah pada makam seperti ini memang tidak wajib, kayak orang gila. Betul nggih? Bon, saya kira cukup. Semoga menjadi manfaat barokah.
Semoga kita dijadikan orang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.